Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya ternyata berita hari ini begitu kan, dikutip dari Tempo bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan pemilu 2024 ditunda. Wow, ada apa begitu kan? Ya, mungkin atas suruhan siapa kok sampai ditunda begitu kan? Ini harus dilawan ya. Hal-hal seperti ini kita harus dilawan, masyarakat jangan sampai lengah melihat hal ini begitu kan, harus kita bersuara begitu kan, karena ini adalah hak masyarakat, hak rakyat begitu kan. Kekuatan rakyat tidak bisa dilawan dengan apapun begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, saya kutip dari Hamdan Zulfa ya. Satu ya, sangat kaget membaca berita hari ini ya, PN Jakarta Pusat ya memerintahkan KPU menunda pemilu di 2024 ya selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Wow, seakan-akan di dua tahun tidak ada pemilihan begitu. Di mana letak loginya? Mari kita lawan hal-hal seperti ini begitu kan. Rakyat jangan sampai kecolongan juga begitu. Ini komentar-komentar netizen ya. Walaupun masih putusan tingkat PN yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan pemahaman dan kompetensi hakim PN dalam memutuskan perkara tersebut. Karena bukan kompetensinya, jelas bisa salah paham atas objek gugatan. Apakah ini masuk ke tahap hukum hukum pidana atau hukum peradilan begitu kan ya? Ini kan aneh juga begitu kan ya? Seharusnya dipahami bahwa sengketa pemilu itu termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompetisi peradilan sendiri, yaitu Bawaslu dan PT UN, atau mengenai sengketa hasil DMK tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMA. Betul begitu kan? Kok masih ada sesuatu yang memang dibawa ke ranah perdata atau apa begitu kan ya? Ini mungkin kacau ya, saya katakan kacau ini hakimnya ini begitu ya. Tidak ada kewenangan PN memutuskan masalah sengketa pemilu, termasuk masalah verifikasi dan bukan kompetensinya, karena itu putusan pun menjadi salah. Hakim memutuskan tanpa dasar undang-undang seenaknya sendiri. Apa perlu ditangkap itu hakim ya? Ya, maka dari sinilah kok kacau ya. Pemikiran-pemikiran hakim seperti ini kok kacau. Padahal Pak Mahfud sendiri sudah menantang, harus ditantang karena tidak sesuai dengan undang-undang begitu kan ya. Ya, pada hakikatnya orang-orang akan berbicara siapa yang sebenarnya hakim ini begitu ya. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra. Menetapkan sesuatu yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat itu tidak tercermin dalam keputusan hakim. Rami deh. Artinya putusan PN tersebut tidak bisa dilaksanakan sebab ya memutuskan secara umum, turut menghukum partai lain dan tahapan pemilu yang tidak terkait dengan materi gugatan. Sedangkan yang bersengketa hanya antara Partai Prima dan KPU, juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan MK yang menolak perpanjangan jabatan presiden. Pantesan ya, Partai Prima dan sekarang ya menjadi trending topik begitu kan. Ada apa begitu? Kok aneh juga begitu. Gimana kalau rakyat membuat tuntutan balik dalam waktu 4 tahun dan 4 bulan 7 hari kalau ternyata pemerintah menambah hutang walaupun Rp1 saja, maka Partai Prima yang harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang yang dibuat pemerintah. Tidak usah seperti itu sebenarnya, karena ini menyalahi konstitusi begitu kan. Ya, bukan di ranahnya hakim lalu kemudian memutuskan itu. Di mana letak logikanya begitu kan ya? Ya, wallahualam. Tapi perlu diingat, ini harus ditantang. Masyarakat harus turun jalan siapa hakim itu begitu kan ya. Biar tahu kita begitu kan ya. Karena jangan masyarakat yang dijadikan yang dijadikan dampak begitu kan. 2 tahun itu sangat lumayan begitu kan ya, sangat panjang begitu. Enak aja anggota legislatif bahkan presiden dan DPR dan juga sebagainya enak tanpa dipilih pun ya, dengan ada perpanjangan 2 tahun wah enak sekali makan uang rakyat kan, begitu logika kita begitu ini. Kondisi didesain agar tidak kondusif agar mereka melanggengkan kekuasaan ini. Putusan yang memalukan. PT DKI harus membatalkan putusan PN Jakpus tersebut. Materi gugatan bukan kewenangan PN, jadi harusnya putusan gugatan tidak diterima. Betul begitu. Kok aneh, di mana logika si orang hakim begitu kan ya? Coba kita
jabarkan di mana letak logikanya kok bisa memutuskan hal seperti itu begitu kan. Bukan ranahnya sendiri kok memutuskan begitu kan ya. Di mana aneh sekali begitu kan ya. Sudah terang-terangan nih obsesi menunda pemilu dimulai dari penunda pileg entar sampai ke penundaan pilpres. Mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam tuh hakim. Ya bisa ditelusuri, jangan-jangan ya bisa ditelusuri hakim seperti apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan pemilu 2024 ditunda. Wow, kacau ini, hakimnya kacau. Pemilu ya, dikutip dari koran Tempo Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu di 2024 ya. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan gugatan Komisi Pemilihan Umum. Loh, kok gugatnya di situ begitu kan ya? Apakah ini masuk perdata begitu kan? Di mana letak logikanya? Bayangkan seorang hakim begitu kan ya, bisa memutuskan hal seperti itu, bukan ranahnya sendiri begitu kan? Ya, ini kacau begitu kan ya? Kacau sekali menurut saya pribadi. Jangan-jangan dia hanya memakan uang rakyat begitu kan ya? Hukum terkuat KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu ya pemilihan umum dari 2004 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu ya pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari seperti dikutip dari salinan putusan Kamis 2 Maret 2023. Bahkan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Domingos Silaban. Kacau ini, kacau. Hakimnya sangat kacau menurut saya pribadi begitu kan ya. Bukan ranahnya sendiri kok tiba-tiba memainkan seperti itu. Ada apa begitu kan. Bahkan dalam putusan Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Pantesan ya Partai Prima menjadi trending topik hari ini begitu kan. Gara-gara putusan ini masa ya, gara-gara Partai Prima ya lalu kemudian melakukan satu tindakan begitu lalu kemudian pemilu ditunda. Ini melawan hukum ya. Kalau kita melihat satu berita ini jelas ini ada perbuatan melawan hukum. Ini harus ditindaklanjuti begitu kan ya. Atas keputusan itu, Partai Prima mengajukan gugatan secara perdata ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2022 dan hasilnya Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan KPU menunda pemilu di 2024. Kok aneh begitu ya? Anehnya di mana? Dia tidak berlaku, walaupun memutuskan apapun tidak berlaku karena dia bukan ranahnya begitu kan ya. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi material sebanyak 500 juta. Ya, pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat ya, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan oleh verifikasi administrasi. Lucu sekali begitu melihat berita-berita ini, saya lucu, sumpah lucu begitu kan. Dalam artian bahwa kok sebisanya begitu kan ya. Kok sebisanya Jack Pus melakukan seperti itu begitu. Ya pada hakikatnya orang-orang seperti ini harus ditelusuri, jangan-jangan ngacau begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau kita melihat karena tidak lolos verifikasi KPU, ngapain kita harus gugat ke pusat begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Dan ini hukum ini harus ditantang dan ini termasuk melawan hukum begitu kan, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Nanti mungkin ada klarifikasi itu terkait dengan pemilu itu. Bahkan ya KPU didenda 500 juta begitu. Kan aneh, di mana letak logikanya sebagai seorang hakim begitu. Kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.